Apa itu difteri? Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular disebabkan oleh bakteri gram-positif Corynebacterium diphtheriae strain toxin. Penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada tempat infeksi, terutama pada selaput mukosa faring, laring, tonsil, hidung, dan juga pada kulit. Manusia adalah satu-satunya reservoir Corynebacterium diphtheriae. Penularan terjadi secara droplet atau percikan ludah dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak langsung dari lesi di kulit. Etiologi: Corynebacterium diphtheriae merupakan bakteri basil gram-positif anaerob, non-motil, ujung membesar seperti gada, dan tidak menghasilkan spora. Produksi toksin terjadi hanya jika bakteri terinfeksi atau mengalami lisogenisasi oleh virus spesifik atau bakteriophage yang membawa informasi genetik untuk toksin, gentox. Masa inkubasi bakteri ini biasanya 2-5 hari atau 1-10 hari. Corynebacterium diphtheriae dapat diklasifikasikan menjadi beberapa biotip, yaitu intermedius, gravis, mitis, dan belvanti. Semua biotip ini telah ditemukan dalam bentuk toksinogenik. Epidemiologi. Menurut WHO, Asia Tenggara merupakan wilayah dengan insiden tertinggi di dunia, khususnya pada tahun 2005. Indonesia menempati urutan kasus difteri terbanyak kedua setelah India, yaitu 3.203 kasus. Menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, jumlah kasus difteri sebanyak 415 kasus dengan kasus meninggal 24 kasus, sehingga CFR difteri mencapai 5,8% dari seluruh kasus difteri. Sebanyak 51% pasien tidak mendapat vaksinasi sebelumnya. Pada tahun 2016, 59% kasus difteri terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun dan 1-4 tahun. Patofisiologi. Corynebacterium diphtheriae akan kontak dengan orang atau barang yang terkontaminasi, kemudian masuk melalui saluran pencernaan ataupun saluran pernapasan, melalui aliran sistemik dengan masa inkubasi 2-5 hari, akan membentuk pseudomembran dan mengeluarkan toksin atau oksitoksin, kemudian menginvasi pada bagian nasal, tonsil, dan juga laring, sehingga akhirnya terjadi peradangan mukosa, tenggorokan sakit, dan juga demam. Manifestasi klinis. Diagnosis difteri dapat ditegakkan bila ditemukan manifestasi berikut. 1. Difteri hidung. Awitan difteri hidung sulit dibedakan dari common cold. Biasanya ditandai oleh sekret hidung mukopulen atau mukus dan pus yang dapat disertai bercak darah. Pseudomembran putih biasanya terbentuk di septum nasi. 2. Difteri tonsil dan faring. Gejala awal berupa malaise, nyeri tenggorokan, anoreksia, dan demam low grade kurang dari 101 derajat Fahrenheit. Dalam 2-3 hari, terbentuk membran putih kebiruan dan meluas dengan ukuran bervariasi. Pseudomembran berwarna hijau kebiruan atau hitam jika telah terjadi perdarahan. Selanjutnya, yang ketiga, difteri laring. Dapat terjadi akibat penyebaran dari faring atau infeksi langsung. Gejala meliputi demam, suara serak, dan batuk tegan. Pseudomembran dapat menutup tonsil dan dinding faring, kemudian meluas ke uvula dan palatemol atau ke bawah menuju trakea, menyebabkan obstruksi saluran napas. Dan bila limfadenitis terjadi bersama edema, maka timbul bulge atau stridor. Yang keempat, difteri kulit. Bermanifestasi sebagai ruam berskuama atau ulkus dengan tepi tegas disertai membran serta perdarahan submukosa. Yang terakhir, difteri pada tempat lain. Tanda klinis terdapat ulserasi, membran dan perdarahan submukosa. Difteria mata dengan lesi konjungtiva berupa kemerahan, edema, dan membran pada konjungtiva palpebra. Di telinga berupa otitis eksterna dengan sekret purulen dan berbau. Penegakan diagnosis.
Diagnosis berdasarkan anamnesis meliputi latar belakang ekonomi, epidemiologi, terutama riwayat imunisasi dan penemuan klinis. Konfirmasi diagnosis dapat dengan kultur. Oleh karena itu, penting dilakukan nasal swab, throat swab, atau wound swab khususnya dari area perubahan warna, ulkus, dan kripta tonsil. Jika basil difteri dapat diisolasi, sebaiknya dilanjutkan dengan ELIC test atau gold standard dan dilanjutkan dengan PCR untuk pemeriksaan toksigenitas. Tambahan kriteria suspek difteri: 1. Pernah kontak dengan kasus kurang dari 2 minggu. 2. Imunisasi tidak lengkap termasuk belum dilakukan booster. 3. Berada di daerah endemis difteri. Tata laksana. Yang pertama, pemberian ADS atau serum antitoksin difteri dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, tata laksana lanjutan. Yang kedua, diberikan antibiotik. Penisilin G-prokain diberikan secara intramuskular sekali sehari dengan dosis 300.000 unit per hari untuk berat badan 10 kg selama 14 hari, atau eritromisin oral atau injeksi 40 mg per kilogram per hari, dosis terbagi setiap 6 jam per oral atau intravena, maksimum 2 gram per hari selama 14 hari. Selanjutnya yang ketiga, tata laksana suportif. Pasien harus dirabaring total dan makanan disesuaikan keadaan pasien. Evaluasi terutama status respiratorik setiap 3 jam. Selanjutnya intubasi atau tracheostomi dilakukan jika terjadi tanda obstruksi jalan napas disertai gelisah. Selanjutnya pemeriksaan EKG serial sebaiknya 2 atau 3 kali seminggu selama 4-6 minggu untuk deteksi miokarditis sedini mungkin. Selanjutnya pada penyakit berat dapat diberikan prednison 1-1,5 mg per kilogram per hari selama 2 minggu untuk mencegah miokarditis. Selanjutnya status hidrasi harus dijaga dan diberikan diet lunak atau cair tinggi kalori. Selanjutnya sekret harus dibersihkan dengan cara pengisapan untuk mencegah aspirasi. Yang terakhir, pemeriksaan kualitas suara dan refleks batuk harus dilakukan berkala untuk mengetahui progresivitas penyakit. Komplikasi. Sebagian besar komplikasi termasuk kematian berhubungan dengan efek toksin. Derajat penyakit dan komplikasi umumnya berhubungan dengan penyebaran infeksi lokal. Paling sering adalah miokarditis dan neuritis. Miokarditis dapat bermanifestasi sebagai irama jantung abnormal pada awal perjalanan penyakit atau beberapa minggu kemudian dan dapat menyebabkan gagal jantung. Neuritis sering mengenai sistem saraf motorik dan biasanya sembuh total. Paralisis palatomol paling sering terjadi pada minggu ketiga. Paralisis otot mata, tungkai, dan diafragma dapat terjadi setelah minggu kelima. Pneumonia sekunder dan gagal napas dapat terjadi akibat paralisis diafragma. Komplikasi lain meliputi otitis media dan insuficiensi pernapasan akibat obstruksi, khususnya pada bayi. Pencegahan difteri berbasis komunitas paling efektif melalui imunisasi aktif. 1. Imunisasi primer difteri diberikan bersama toksoid tetanus dan vaksin pertusis dalam bentuk vaksin DTP sebanyak 3 kali dengan interval 4-6 minggu. Imunisasi dasar DTP yaitu DTP 1 sampai DTP 3 diberikan 3 kali sejak usia 2 bulan dan tidak boleh sebelum usia 6 minggu dengan interval 4-8 minggu. Yang terakhir, imunisasi ulangan booster DTP yaitu DTP 4 diberikan 1 tahun setelah DTP 3 yaitu usia 18-24 bulan dan DTP 5 saat masuk sekolah usia 5 tahun. Prognosis difteri setelah ditemukannya ADS dan antibiotik lebih baik daripada sebelumnya. Di Indonesia, pada daerah yang program imunisasinya belum merata, masih dijumpai kasus difteri berat dengan prognosis buruk. Kematian mendadak pada kasus difteri dapat disebabkan oleh karena 1. Obstruksi jalan napas mendadak diakibatkan oleh terlepasnya membran difteri. 2. Adanya miokarditis dan gagal jantung. Dan terakhir, paralisis diafragma sebagai akibat neuritis nervus phrenikus. Anak yang pernah menderita miokarditis atau neuritis sebagai penyulit difteri pada umumnya akan sembuh sempurna tanpa gejala sisa. Walaupun demikian, pernah dilaporkan kelainan jantung yang menetap.